Dan oke sob semuanya, tentunya kalian balik lagi bersama gue Nunoy hanya di channel Nunoy Julhilmi bersama atau dalam konten serunya sepak bola sob. Oke, di konten serunya sepak bola kali ini gue pengen membahas penampilan timnas U23 SEA Games kemarin malam yang tanpa diduga-duga, tanpa disangka, timnas Indonesia harus kalah 0-1 dari timnas Filipina. Di luar dugaan, gua pun sendiri nggak percaya. Ya, hasil pahit harus dijalani timnas Indonesia U23 sebagai juara bertahan di SEA Games 2025 di awal banget di pertandingan pertamanya melawan timnas Filipina. Timnas SEA Games Indonesia terancam harus kehilangan gelar juara bertahannya terlalu dini, terlalu awal. Timnas SEA Games U23 Indonesia kita hampir kemungkinan bisa dipastikan kemungkinan gagal lolos dari fase grup sebagai runner up terbaik pun, karena emang persaingan sulit walaupun masih ada persentasenya ya, masih ada sob begitu persentasenya. Cuman masih bergantung oleh grup-grup lain lah, oleh negara-negara lainnya. Dan kita terakhir lawan siapa ya? Harus menang dengan selisih 2 gol atau 3 gol, 2 gol lawan Myanmar apa kalau nggak salah yang terakhir ya. Kita masuk ke dalam pembahasan pertandingannya. Tapi harus diakuin di sini timnas Filipina U23 tampil di luar dugaan, tampil begitu sabar, tampil begitu defense-nya begitu kuat, bertahan begitu meyakinkan. Kita harus applause juga. Tapi memang kita menurunkan formasi 3-4-3 dengan 3 di belakang kiper Cahya, 3 di belakang Dion Marks, Ferrari dan Kadek Arel. Kalau secara rating gue disuruh rating dari pemain belakang pun, gue bakal ratingnya pertama Kadek Arel, kedua Ferrari, ketiga Dion Marks. Dion Marks bisa dibilang tampil bisa dibilang tampil tidak begitu buruk juga, tapi Ferrari tampil cukup baik di atasnya lagi yang tampil duel beberapa kali ya, tampil bagus ketika one by one juga, ketika duel juga, yaitu Kadek Arel. Di sayap kanan, di sayap kirinya ada Donitri Pamungkas di kiri, di kanannya ada siapa? Lupa lagi gue. Terus di tengahnya Ivar Jenner dan Rivaldo Pakpahan. Gue suka banget gaya permainannya Rivaldo Pakpahan. Ada 2 peluang dari Rivaldo Pakpahan, satunya masih tinggi di atas Pinstar, satunya masih melebar di kanan gawang. Ivar Jenner ya dia kan mencoba mengeluarkan bola dari lini belakang Indonesia dengan passing-passingnya gitu. Dan ketika Ivar Jenner di belakang ya tidak ada pemain yang terampil dengan passing lagi di lini tengah permainan timnas Indonesia gitu. Rafael Strike di depan bersama Mauro Zilstra dan kanannya Hanan. Rafael Strike bisa dibilang dia lebih sering untuk bergerak masuk gitu ke dalam, sedangkan sisi lowongnya kirinya dibukakan jalur oleh Donitri Pamungkas. Ya pergerakan itu ya sebetulnya gue nilai bagus gitu. Cuman ya Rafael Strike di tengah juga kurang memberikan fungsi gitu, nggak memberikan dampak positif gitu. Peluang yang kita membahasnya coba memberikan acak aja gitu sob ya. Rafael Strike mempunyai 2 peluang, satu dari tendangan bebas yang Donitri Pamungkas dijatuhkan saat tinggal memberikan end passing aja itu. Di kartu kuning, wajar kartu kuning. Wasitnya juga gue bilang ya lumayan tegas kok di pertandingan semalam.
tendangan bebas Rafael Strike masih meninggi. Dan yang satu-satunya sebetulnya peluang emas dari Rafael Strike itu yang ketika operan dari Toni Kroos Firmansyah yang baru masuk di babak kedua, udah kosong, udah terbuka gawang timnas Filipina, tinggal ada satu pemain Filipina yang mencoba menutup, terus dan sutannya nggak ada mengarah ke gawangnya, melebar jauh di kanan gawang yang seharusnya Rafael Strike bisa. Kalau di kelompok umur kan Rafael Strike biasanya terkenal dengan sutan jarak jauhnya, berani melakukan sutan jarak jauh yang hasilnya cukup bagus gitu, hasilnya berdampak dan bukan dan kadang-kadang gitu malah menjadi gol gitu, malah bagus, malah efektif. Ini Rafael Strike benar-benar membuang peluang tersebut, peluang emas tersebut. Rivaldo Pakpahan juga mempunyai peluang yang cukup bagus waktu sutannya yang pertama tuh yang melebar di kanan, sama kedua sih cukup bagus yang hasil bola operan dari Ivan Jenner juga, dua-duanya salah satunya kalau yang pertama dari Ivan Jenner, hari kedua kalau bola kedua, peluang kedua kayaknya juga dari Ivan Jenner. Sayang banget, padahal gue suka banget gaya permainannya. Cuman yang disayangkan kontrol bola dari Hanan, terus siapa lagi yang pokoknya yang area-area sebelah kanan tuh sob, yang sering banget sentuhan bola pertama kalinya enggak banget deh. Hanan yang biasanya sentuhan bolanya cukup baik, ini kayak kerepotan, kayak hilang gitu. Ivan Jenner distribusi bolanya ya terpaksa ketika dia bola di tengahnya nggak ada yang membantu membuka, nggak ada yang masuk ke tengah gitu, ada mengajak permainan 1-2 misalkan Rafael Strike atau Hanan yang biasanya turun mau menjemput bola, ini nggak kelihatan, nggak muncul loh. Jadi Ivan Jenner diagonal bolanya melakukan drop ball silang. Seharusnya ya ini pemain Indonesia dia memasang zona defense yang bagus nih Filipina. Harus diakui zona defense-nya bagus. Harus diakui juga Filipina bermain meredam permainannya, membuang permainannya demi udah defense aja, terus bisa-bisa jadi itu shoot on goal ya, satu-satunya di shoot on goal Filipina itu kemungkinan besar kayaknya seperti itu tuh. Balik lagi ke permainan, ntar yang gue bahas di golnya Filipina. Ya seharusnya kalau melawan Filipina tuh ada permainan 1-2-nya. Kita mempunyai Hanan, kita mempunyai Doni Tripamungkas pas disulap menjadi pemain free roll, lebih tepatnya pas babak kedua, pas Rafael Strike ditarik keluar, dia juga lebih lepas banget bermainnya. Ada yang operan siapa lagi ya, yang bola diterima ke Rahmat Arjuna yang baru masuk ke babak kedua menggantikan Hanan, yang dia check-in check-out untuk menipu lawannya, bagus banget itu, gue bilang bagus banget prosesnya. Nendangnya, finishingnya nafsu dong malah ke atas, gue nggak habis pikir gitu. Ya kita bahas gol Indonesia, kebolannya ya itu kan senjatanya Indonesia untuk membunuh lawan-lawannya, untuk ketika lawan-lawannya bermain ketat, untuk bermain defensif dan Indonesia susah menemukan poin, biasanya melakukan cara dengan lemparan ke dalam seperti itu. Dan Indonesia dan memang harus diakui itu mulai populer dari zamannya Coach Shin juga kan, Coach Shin yang mulai memopulerkan seperti itu lewat tangannya Pratama Arhan dulu, dan menjadi, kalau nggak salah dulu juga kita pernah menang seperti itu, entah itu di SEA Games, entah itu di AFF, entah itu di mana, bersama Coach Shin tentunya pelatihnya. Pernah mengalahkan Filipina dengan gol sematawayang seperti itu, atau dengan menjadi gol keunggulan dengan skema seperti itu lewat lemparan ke dalam gitu. Dan itu malah berbalik, sekarang malah berbalik menjadi kegolan, kemasukan ke gawang timnas Indonesia U23 kita. Dalam proses Kadek Arel tidak mampu mengantisipasi duel tersebut, dan
Yang lainnya malah watching the ball, khususnya si Dion Marks yang seharusnya bisa berduel, yang bisa menubruk atau menjaga si striker Filipina itu, diem aja menonton watching ball dan bolanya mengarah ke terakhir Doni Tripamungkas ya kalah postur dan kalah apa ya, kalah timing, kalah ritme, dan bola ditandu ke gawang Cahya. Yang nggak bisa disalahin ke Cahya sama Doni Tripamungkas gol seperti itu. Ya antisipasinya ya seharusnya yang bisa berduelnya ya memotong bolanya ketika si Kadek Arel nggak dapat, si Dion Marks yang menurut gue ya Sob ya yang bisa memotong bolanya gitu. Ya permainan skema skema yang dipertunjukkan oleh timnas U23 sore itu saya ya benar-benar monoton banget, benar-benar enggak banget ketika mengandalkan Doni Tripamungkas untuk beberapa kali untuk crossing, terus kiraan ada serangan dari sebelah kanan nggak maksimal. Mungkin serangan Indonesia juga yang berbahaya tuh yang ketika free kick dari Doni Tripamungkas yang Kadek Arel menyundul tipis yang langsung ditinju juga oleh kiper Philippines. Ya banyak kan Indonesia lah untuk menghadirkan peluang untuk mengkhawatirkan pertahanan lawan gitu. Tetapi sangat disayangkan kita benar-benar berapa kali sih pernah kita selalu menang gitu sama timnas Filipina 8 kali, 9 kali, 10 kali pertandingan terakhir lawan timnas Filipina, dan hanya sekarang ini nih pertama kalinya kita kalah oleh timnas Filipina dengan cara yang biasa kita lakukan dari sisi gameplay mentok gitu, ketika dari gameplay nggak membuahkan hasil dari lempar ke dalam, dan itu sekarang terjadi kepada timnas kita. uh, apa namanya, entah itu benar kata Coach Indra yang para pemain yang nggak bisa melakukan skema yang diinginkannya, ataupun ya emang skema yang diinginkan oleh Coach Indra seperti itu dan para pemain jadinya uh, tampil monoton gitu Sob. Benar-benar sangat disayangkan sekali permainan awal ini melawan timnas Filipina. Ya semoga ada keajaiban di pertandingan grup lainnya dan kita masih diberi kesempatan lolos dan harus menang selisih 2 gol. Oke Sob, sekian untuk konten serunya sepak bola kali ini. Jika kalian menyukai dan menikmati konten serunya sepak bola, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, and see you and bye bye. Jaga kesehatan Sob, semangat timnas Indonesia.